Shalom, Tuhan memberkati. Dan sesudah kita menjadi murid-muridnya, Yesus memberikan pelajaran, bukan hanya untuk dilihat, tetapi dipraktekkan. Sungguh kasih-Mu luar biasa kami nikmati, kami alami. Kami layak memuji, bersorak, karena Engkau telah memberikan berkat bagi kami, memberikan kegirangan, memberikan sukacita. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini akan mengadakan ibadah online. Mari saudaraku, mari sahabat-sahabat kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, sore ini kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami satu persatu jemaat-Mu, Engkau jamah satu persatu serta kru daripada ibadah online juga Engkau jamah Tuhan, sehingga kami bisa mengadakan ibadah online dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk pemain musik serta pujian Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, Engkau jamah kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang suka dan yang gembira. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian menjadi ibadah yang harum, menjadi puji-pujian yang harum di mata-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti hanya kami bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Puji nama Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan ada pada Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mulai ibadah kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Syukur, haleluya. Atas kasih-Mu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami bermazmur, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus adanya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, haleluya. Lebih lagi nyatakan, haleluya. Amin Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi mengatasi bumi, kemuliaan kuasa-Mu mengatasi bumi, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, oh haleluya. Isinara lamasu, hirala masu, nirala masu, klausinaya lamasu. Syukur, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa kami nikmati, kami alami. Kami layak memuji, bersorak,
karena Engkau telah memberikan berkat bagi kami, memberikan kegirangan, memberikan sukacita. Umat Tuhan yang lebih lagi mau bersukacita, katakan sama-sama amin. Haleluya. Mari kita terima janji Allah, janji yang akan digenapi atas hidup kita. Haleluya. Glory. Mari bersorak bagi Dia, karena kegirangan telah diberikan bagi kita. Mari bersorak. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Mari sama-sama katakan haleluya, ku bersorak. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, mari kita terima janji Allah. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat menuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari terima janji Allah. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Kegirangan atas kita dan sukacita yang melimpah atas hidup kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Haleluya. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, aku mau bersorak. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, semua kegirangan diberikan atas kita. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang gembur. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Kau kekal dan mulia Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat online yang masih bersama-sama dengan kami, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau beri cuaca yang baik sehingga kami dapat bersama-sama menikmati berkat firman-Mu melalui online. Kuasa-Mu Kau curahkan, Roh Kudus-Mu Kau berikan sehingga setiap ayat yang kami baca dapat kami terapkan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kekecewaan? Pasti pernah. Kecewa tentang pekerjaan, kecewa tentang keluarga, kecewa tentang persahabatan, kecewa macam-macam. Reaksi kita saat mengalami kekecewaan bagaimana? Biasanya orang yang kecewa itu menutup diri. Biasanya orang yang kecewa itu hatinya mengeras. Juga muncul perasaan minder. Sehingga lebih baik dia menarik diri dari berbagai macam kegiatan, menutup diri, dan sebagainya.
Dia lupa bahwa dia adalah makhluk sosial yang harusnya makhluk sosial itu berhubungan lagi dengan teman-teman yang lain untuk menghapus kekecewaannya. Tetapi luka kecewa sulit untuk dihilangkannya. Apa perintah Tuhan kepada kita? Apa perintah Tuhan kepada kita yang tidak mengalami kekecewaan atau hari-hari yang baik-baik saja? Mari kita buka Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi kalau kita punya beban, ya kita harus saling menolong. Ini hukum Tuhan. Hukum kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Setiap firman yang kita terima, kalau kita terapkan dalam hidup kita, kita akan menikmati indahnya hidup. Ya, Galatia 5 menyebutkan kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi hamba Kristus yang dilengkapi dengan buah-buah roh. Yang diawali dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, sebagai hamba Kristus yang berkualitas, kita juga harus mampu menghadapi teman-teman kita yang mengalami kekecewaan. Kita harus mampu membantu teman-teman kita yang hari-hari ini menutup diri. Kita harus mampu untuk mengajak teman-teman kita yang hatinya sudah sekeras batu. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah untuk menanggung bebanmu. Maka sebelum terjun dalam bertolong-tolonglah, periksa diri dulu. Apakah saya sudah kuat untuk menolong teman saya ini? Untuk menambah kekuatan, periksa dulu landasannya. Apakah kasihku cukup? Apakah sukacitaku ada? Apakah kebahagiaan hidupku mampu untuk mengajak mereka hidup di dalam kekuatan kasih Allah? Jadi untuk menolong mereka, periksa juga kebersihan keluarga. Jangan sampai kita kelihatannya mampu menolong, lalu ditunjuk orang lain, lah keluargamu aja masih seperti itu. Kita mulai dari keluarga. Lalu lanjut, kita melihat kebersihan rumah tangga kita, kebersihan keluarga saudara-saudara kita, kebersihan tetangga kita, kebersihan, nah terus berkembang. Sehingga setiap orang akan melihat kita, dia orang bersih. Orang bersih artinya orang yang kuat untuk menolong, orang yang mampu untuk mencarikan jalan keluar, orang yang mampu memiliki berbagai macam pikiran-pikiran yang luas untuk menolong sesama kita. Bertolong-tolongan artinya mampu membuka diri, artinya keterbukaan. Saya punya keterbukaan,
lalu teman yang akan kita tolong juga kita buka hidupnya supaya dia punya keterbukaan. Karena dengan keterbukaan itu baru kita dapat menolong. Jangan menolong orang yang katanya, jangan menolong orang yang kira-kira, yang jangan menolong orang yang kita tidak mampu, tidak tahu. Maka untuk saling tolong menolong butuh keterbukaan. Diri kita terbuka, dia yang ditolong terbuka, akhirnya mereka bisa curhat. Mereka bisa mengatakan yang sebenarnya, bukan kata orang, mengatakan yang sebenarnya dari apa yang dia punya itu. Nah, orang punya keterbukaan yang untuk menolong ini, buah-buah rohnya sudah komplit dalam hidupnya. Buah-buah rohnya sudah dapat dinikmati orang lain. Dia sudah menjadi orang yang sabar. Dia sudah menjadi orang yang gampang memaafkan. Ini loh, ini paling sulit. Mulut bisa memaafkan, hati. Kalau kita kepingin menerapkan firman Tuhan bertolong-tolonglah ini, hati kita buka. Lalu saling memaafkan bisa terjadi. Orang yang mampu menolong ini harus menjadi orang yang kebaikannya itu sudah dapat dipastikan. Tidak kebaikannya itu pada saat-saat tertentu. Tidak, memang dia orang baik. Kapanpun baik, dimanapun baik. Lalu dia lemah lembut, bahkan menguasai diri. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita punya 9 buah roh ini, saya percaya apapun masalah dari teman kita, apapun kebutuhan teman kita, apapun kelemahan teman kita mampu untuk mengangkat. Kita mampu untuk memberikan jalan keluarnya. Kita mampu untuk membawa dia kepada Yesus yang sempurna. Sehingga tangan Yesus akan menjamah orang yang butuh pertolongan ini. Dan tangan Yesus yang menyelesaikan kasus-kasus yang dia miliki. Jadi ayat ini ayat yang sepele, sederhana, saling bertolong-tolonglah. Ini akan memiliki dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Orang yang ditolong ini punya keterbukaan. Orang yang ditolong yang punya keterbukaan ini juga mampu menolong orang lain. Sehingga kalau kita benar-benar menerapkan saling tolong menolong ini, maka inilah tujuan Tuhan yang mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena dia terbuka. Punya keterbukaan. Orang yang punya keterbukaan menghadapi berbagai macam permasalahan hidup beres. Karena Tuhan ada dalam hidupnya. Sehingga satu ayat ini memiliki dampak yang besar, dampak yang luar biasa, membangun kerukunan dalam satu jemaat. Dan dari satu jemaat ini membangun kerukunan dengan tetangga-tetangga mereka yang lain. Sehingga multiplikasi ini akan segera dapat dilakukan.
kita selalu diingatkan, hati-hati. Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kita belum terbuka. Aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kita masih pilih orang yang akan ditolong. Tetapi kalau kita benar-benar orang yang terbuka, kita dapat membuka kesulitan orang lain. Dan orang itu sudah terbuka, orang yang terbuka ini dapat membuka kesulitan orang lain yang datang kepadanya. Pada dasarnya, Kristen adalah orang yang bisa menikmati hebatnya Yesus yang ada di dalam hidupnya. Hebat tentang apa? Hebat tentang memberikan pertolongan yang luar biasa. Bayangkan, saat Yesus ada di dalam dunia, pertolongan model apa? Sakit penyakit, kekurangan, orang bersalah, orang mati. Yesus tidak pernah menolak. Yesus pasti datang menolong. Dan sesudah kita menjadi murid-muridnya, Yesus memberikan pelajaran, bukan hanya untuk dilihat, tetapi dipraktekkan. Sehingga dari 12 murid, mulai muncul menjadi 100 murid, menjadi muncul beribu-ribu murid, dan saat ini datang di dalam hidup kita satu Injil yang mengharuskan kita menolong orang lain. Galatia 6 ayat 2. Hendaklah kamu saling tolong menolong. Karena ini hukum Kristus, bukan hukum buatan gereja, bukan hukum buatan pendeta, tetapi ini hukum Kristus. Kita mengasihi mereka yang akan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam jurang neraka. Mari kita tolong mereka. Sebelum menolong mereka, lengkapi dulu hidup kita dengan 9 buah roh yang memberikan kekuatan, dan kalau 9 buah roh itu kita buka, mereka pasti datang, pasti siap untuk kita tolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau mengajarkan kami untuk siap menolong teman-teman kami yang lain. Kami lengkapi hidup kami dengan 9 buah roh yang terus-menerus membuat kehidupan kami makin sukacita dalam memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu, jam 9 ibadah umum, dan selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Setiap Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan setiap Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan permata, yang kedua kegiatan cabang. Sama, mulainya jam 6. Silakan pilih Bapak Ibu yang belum ikut. Atau mungkin Bapak Ibu akan membawa teman ke cabang atau ke permata. Kami siap untuk melayaninya. Nah, Bapak Ibu, mari yang belum mengikuti ibadah onsite, Bapak Ibu dapat memberitahukan kepada mereka ada ibadah online. Nah, ibadah online ini butuh didoakan, yaitu krunya sehat, semangat, alat-alatnya awet. Saya rasa cukup pengumuman. Mari kita akhiri, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk beribadah, belajar firman-Mu, memuji Engkau. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Berkati beliau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Berkati dengan hikmat-Mu di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Bapak, kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, berkati beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan saat ini kami satukan hati. Berdoa untuk anak kami Octavianus Hindrawijaya. Belas kasihan-Mu Tuhan, Kau jamah. Berikan organ tubuh yang baru. Sehingga anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Sehingga dia dapat menyaksikan hebatnya Yesus di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Arin, Kau juga berikan kekuatan tulang-tulangnya sehingga dia dapat berdiri dan berjalan. Kami berdoa untuk Mbah Hadi, Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pak Tris, Kau berikan keberanian untuk datang beribadah bersama dengan kami. Demikian juga kami berdoa untuk Wiwit, istrinya Pras, jamah Tuhan, sehingga sehat dapat beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda, kami juga berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, jamah Tuhan, agar imannya kuat karena dia telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Ibu Bambang. Berkati Tuhan, agar ucapan syukur yang mereka punyai dapat memberikan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Kau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.